Ya, nggak apa-apa. Nah, ini aja. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, adakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita di suatu majlis yang tidak ada merugi sama sekali. Semuanya keberuntungan, yakni majlis ilmu dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperoleh orang di majlis ilmu, meskipun hanya tidur di majlis ilmu, itu mendapatkan keutamaan. Tidur mendapatkan keutamaan. Kemudian apapun aktivitasnya yang penting hadir di sini mendapatkan keutamaan, tidak pernah merugi. Karena di majelis ilmu para malaikat itu menaungi majelis ilmu, mengepak-ngepakkan sayapnya. Orang yang mempelajari agama Allah, orang yang mengajarkan agama Allah, ikan di laut mendoakannya. Bayangkan berapa banyak ikan di samudra itu ikut mendoakan orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nazzalat alaihi sakinah, alaihimus sakinah. Akan diturunkan ketenangan. Jadi kalau orang yang enggak ngantuk-ngantuk datang majelis ilmu, insyaallah pulas tidurnya. Karena ada ketenangan. Seperti khutbah Jumat, kalau sudah usikum bittaqwallah, diwasiatkan oleh khatib bertakwa kepada Allah, setelah itu tidur lagi. Memang ketenangan itu yang pertama. Yang kedua atau yang sebaliknya, setan tidak mau kita mendapatkan kebaikan, dihembus-hembusnya sekelupuk mata kita kan. Seandainya kita mengetahui kebaikan, tentu kita ada protek untuk menghandle apa yang dihembus-hembuskannya was-was dari setan. Jadi, setan nggak mau kebaikan sehingga berusaha untuk memalingkan kita dari usaha-usaha kita untuk memperbaiki diri kita. Kemudian yang perlu diingat juga bahwasanya apapun yang dilakukan di dalam talabul ilmi, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di zaman tidak peduli lagi, banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya, banyak orang yang tidak peduli mempelajarinya, karena orang berebut-rebut. Contoh kalau belajar, orang berebut mempelajari ilmu-ilmu keduniawian yang mana yang cepat mendapatkan pekerjaan. Seperti kita di kampus-kampus, universitas, lembaga tinggi,
itu orang minat belajar kampus-kampus atau sekolah agama itu lebih banyak yang umum gitu, lebih banyak yang umum, lembaga-lembaga pendidikan. Adapun alhamdulillah di belakangan kita lihat juga perkembangan, terutama kita di Pekanbaru, muncullah lembaga-lembaga Islam, IT, alhamdulillah. Jadi baru-baru istilahnya ada kabar gembira juga bagi kita. Rata-rata orang tua yang memiliki kelebihan harta menyekolahkan anak-anak mereka di SDIT Islam Terpadu, yang di situ sudah memuat belajar agamanya. Hanya yang sedikit yang sebagian dari kita yang ekonominya agak kurang, baru mereka menyekolahkan anaknya di sekolah dasar negeri. Karena kalau belajar di sekolah dasar negeri, misalnya pagi, siang, nanti belajar lagi di MDTA. Jadi kata sebagian orang tua, yang pertama, yang istilahnya yang bukan yang dari awal sudah mengetahui, pertama mereka sama pulangnya dengan jam kerja katanya. Jadi ketika kita bekerja, kita pulang, anak pulang juga full day. Itu sebagian ya istilahnya kita zohirnya saja, adapun niatnya tidak tahulah kita. Jadi ada kemudahan. Kemudian sudah belajar umum, belajar agama juga, sudah menghafal-hafal juga. Karena sebagian orang tua di zaman sekarang, karena di zaman dahulu tidak ada ya, di tahun-tahun 80-an, 90-an, sedikit sekali, mungkin tidak ada yang sekolah tahfiz nih. Nah, baru alhamdulillah 2000 ke atas, apalagi 10 tahun yang ke depan ini, itu banyak sekolah-sekolah tahfiz. Alhamdulillah. Nah, jadi suatu kabar gembira juga bagi kita, alhamdulillah, meskipun sebagian lalai dengan agamanya. Mudah-mudahan generasi kita yang akan datang, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, bagi bapak-bapak kita yang sepuh, itu mudah-mudahan mereka regenerasi ya, mudah-mudahan mereka tidak seperti zaman yang sekarang, mudah-mudahan lebih baik dari zaman kita. Tetapi tidak mungkin, kata Nabi SAW, tidaklah berlalu zaman melainkan zaman sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Baik, namun usaha kita untuk hadir di majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah, alhamdulillah ini kemudahan dari Allah, salah satu nikmat yang tiada terhingga. Kita masih sempat duduk di majelis ilmu, sama-sama kita mempelajari apa yang telah disusun oleh para ulama kita. Dan salah satu yang kita bahas di kesempatan ini di setiap Senin pekan yang ketiga dan keempat, yaitu kita memetik faedah dari buku syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sudah insyaallah ini malam ini kita memasuki poin yang ke-25 insyaallah. Dan kita juga sudah berada di penghujung tanggal 27 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan 17 November 2025 Masehi. Pembahasan yang ke-25, salah satu akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Musalla Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ahlus Sunnah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu diyakini oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad. Karena di dalam pembahasan ini ada yang mengatakan itu adalah di dalam mimpi. Ada yang mengatakan bahwasanya itu ada ruh saja. Sementara jasadnya Nabi SAW itu tetap berada di Mekah. Namun akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam prinsipnya, salah satu prinsipnya bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu jasad dengan ruh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Abdihi, kata-kata abdihi itu merupakan hamba, itu merupakan gabungan dari ruh
dan jasad. Gabungan dari ruh dan jasad. Wallahu ta'ala alam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama burak. Burak yaitu hewan putih, seperti hewan tunggangan. Dia lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bigol. Itu ukurannya. Ada keledai lebih tinggi dari keledai. Ada bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dan keledai. Itu lebih rendah pula dari bigol. Jadi satu langkah dari buraq itu sejauh mata memandang. Satu langkahnya. Buraq, bukan buraq yang di Pariaman ya, tabui itu enggak. Itu hanya ya dikatakan seni budaya atau adat atau apalah, bukan seperti itu. Yang wajahnya seperti manusia, enggak. Ini hewan putih yang tinggi, yang satu kali langkah itu sejauh mata memandang. Kemudian lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengendarainya sampailah Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Sampai ke Baitul Maqdis, lalu Nabi SAW turun dan mengikat kendaraan beliau, yaitu burak tersebut ada cincinnya, sebagaimana dahulu para nabi yang sebelum-sebelumnya. Karena Syam yang di situ ada Baitul Maqdis itu merupakan baladul anbiya, negeri para nabi. Semuanya nabi itu di Palestina, di Syam yang kita kenal Syam, yang sekarang dipecah-pecah menjadi Palestina, Yordan, apalagi Damaskus, Suriah dan seterusnya. Itu sudah dipecah-pecah oleh penjajah. Dahulu satu negeri namanya Syam. Kemudian setelah Nabi SAW salat sunat di Baitul Maqdis, Nabi SAW keluar. Lalu Jibril memberikan dua suguhan. Yang satu berisikan khamar, yang satu berisikan air susu. Lalu Nabi SAW memilih air susu. Lalu kata Jibril, engkau telah memilih sesuatu yang fitrah, yang tepat. Istilahnya tidak membahayakan bagi umat Nabi SAW setelah meminum air susu. Seandainya Nabi memilih khamar, tentunya itu akan membahayakan bagi beliau dan umatnya. Adapun di riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW itu menjadi imam dan makmumnya adalah para nabi dan rasul yang terdahulu. Ini tentang perihal yang gaib, bagaimananya, apakah dibangkitkan kembali atau bagaimana. Tapi dalam riwayat tersebut ini menandakan bahwasanya Nabi adalah penghulunya, para penghulu Nabi dan Rasul. Lalu Nabi SAW menyebutkan, kemudian burak tersebut naik dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit yang pertama, langit dunia, langit pertama. Maka di situ sudah ada posnya, malaikat penjaga. Jadi setiap pintu langit ada penjaganya. Sebagaimana kita daerah-daerah perbatasan ada penjaganya. Lalu ditanyakan, jadi Nabi SAW itu Jibril masih tetap ikut. Lalu ditanyakan siapa? Lalu Jibril menjawab bahwasanya Jibril. Lalu siapa yang bersama Jibril? Lalu Jibril mengatakan bahwasanya itu adalah Muhammad. Apakah sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW itu diutus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah ada perintahnya? Lalu dijawab oleh Jibril, sudah. Allah sudah mengutus kepadanya. Lalu dibukakan pintu oleh para malaikat. Dibukakan pintu oleh para malaikat yang menjaga. Lalu Nabi SAW kendaraannya Burak dan Jibril naik memasuki langit yang pertama. Maka yang pertama kali pemandangan yang dilihat oleh Nabi SAW yang berjumpa adalah Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, kakek moyang atau nenek moyangnya manusia, Abul Bashar.
Lalu Nabi SAW disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Kemudian burak tersebut naik ke langit berikutnya, langit kedua. Sama, setiap pintu-pintu langit pertanyaan yang sama, siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya Jibril, siapa yang bersama Jibril? Lalu dijawab bahwasanya Nabi SAW. Apakah sudah ada perintah untuk diutus? Nah, tetap ditanyakan setiap pos itu sampai ke langit yang ketujuh. Setelah Nabi SAW memasuki, setelah dibukakan pintu langit yang kedua, berjumpalah Nabi Muhammad SAW dengan sepupunya. Jadi Nabi mengatakan, itu sepupuku, kata Nabi SAW, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kedua Nabi tersebut, Nabi Isa dan Nabi Yahya, menyambut Nabi SAW dan mendoakannya. Lanjut, Nabi SAW, kita singkat saja ya, ke langit yang ketiga, sebagaimana tadi urutannya, ditanya, lalu dijawab oleh malaikat Jibril, lalu ditanya dengan siapa, lalu apakah sudah diutus oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Tetap pertanyaan yang seperti itu. Maka di langit yang ketiga berjumpalah Nabi SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi SAW, yang telah dianugerahi oleh Allah setengah dari ketampanan manusia sejagat, kata Nabi SAW. Lalu Nabi berkata bahwasanya Nabi Yusuf menyambutnya lalu mendoakan kebaikan untuknya. Begitu juga sampai ke langit yang keempat, tetap ditanya di langit yang keempat. Ketika dibukakan pintu langit yang keempat, jadi kita singkat saja. Jadi setiap pintu itu tetap ada dialog yang tadi kita sebutkan, mulai dari langit yang pertama. Berjumpalah dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Untuk Nabi Idris alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya" dalam surah Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian dilanjutkan perjalanan Nabi SAW dengan Burak dan dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, ke langit berikutnya, yaitu yang langit kelima. Setelah proses tanya jawab akhirnya dibukakan, maka berjumpalah Nabi SAW dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan setiap perjumpaan itu Nabi tetap didoakan oleh para nabi yang berjumpa tersebut dengan doa kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendoakan Nabi Ibrahim nanti di langit yang ketujuh dengan Nabi Adam itu mendoakan anakku, katanya. Adapun selain Nabi Adam dan Nabi Ibrahim itu mendoakan dengan saudaraku. Kenapa? Nabi Adam adalah kakek moyang, Nabi Ibrahim adalah Abbal Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi pernah kita jelaskan, dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada dianugerahi dua putra. Yang pertama Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail tidak ada nabi dan rasul sampai Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, baru Nabi SAW. Adapun dari Nabi Ishaq alaihissalam, lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya Bani Israel. Itu semuanya Bani Israel, yang Israel tersebut dimulai dari Nabi Yakub alaihissalam. Bahasa Ibrani, Israel itu artinya hamba Allah, atau bahasa Arabnya Abdullah. Jadi kalau kita katakan negara Israel, itu Israel kan, itu enggak benar, berarti penyanjungan. Mereka adalah Zionis. Katakan saja mereka Yahudi. Karena Yahudi adalah sebutan untuk keburukan. Di dalam Al-Quran kalau dipanggil Yahudi itu keburukan. Adapun kalau untuk dipanggil lebih halus, agak sopan, maka dipanggil dengan ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Jadi yang negara sekarang itu Zionis itu tidak cocok diberi nama negaranya Israel, menisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka adalah Zionis, Yahudi, yang tentunya tidak sama dengan apa yang diberikan nama tersebut. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanikumullah, kita tadi di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun, langsung ke langit yang keenam.
Di langit yang keenam setelah ada dialog tanya jawab, maka Nabi SAW disambut dan didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini nanti Nabi bolak-balik dengan Nabi Musa, sebagaimana yang telah kita ketahui. Kemudian Nabi SAW melanjutkan di dalam riwayat ini, kemudian sampailah ke langit yang ketujuh, yaitu yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim itu sedang menyandarkan punggung beliau di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya malaikat di langit yang ketujuh. Itu kata Nabi SAW, malaikat di Baitul Ma'mur beribadah itu tidak saking rapatnya tidak berjarak 4 jari ini. Jadi rapat mereka, dan itu 70.000 malaikat. Dan ketika setelah selesai beribadah di Baitul Ma'mur, malaikat itu keluar dan tidak kembali sampai hari kiamat. Dan itu berulang-ulang, 70.000 lagi, keluar lagi 70.000 kali. Sehingga kata Nabi SAW, seolah-olah langit itu berderik. Ada derik kayak gimana berderik. Kalau kita duduk kan, orang berat kayak gini kan, berdiri kan. Seolah-olah menahan beban banyaknya malaikat. Banyak. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis ini, 70.000 malaikat, setiap beribadah keluar, nak kembali lagi sampai hari kiamat, berganti lagi. Itu banyak sekali malaikat. Berarti banyak penduduk langit tersebut. Itu makanya orang-orang yang beribadah, menegakkan ibadah di rumahnya, membaca Al-Quran di rumahnya, sholat di rumahnya, terutama laki-laki, itu perbanyak sholat di rumah. Shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumahmu. Illa maktubah, kecuali sholat wajib. Nanti kata Ustaz, sholat di rumah tadi itu. Tapi tidak ada ujungnya didengar. Jadi sholat sunat itu afdolnya di rumah. Afdolnya di rumah. Kecuali kita ada kegiatan, misalnya habis ini tahsin, tentu cukup di sini saja sholat sunatnya. Memang berat kalau sebelum terbiasa, misalnya kita habis sholat isya, zikir, lalu pulang, memang berat untuk melakukan sebelum terbiasa, karena sudah terbiasa di masjid baru pulang, baru santai. Tapi kalau selesai zikir-zikir lalu pulang sholat di rumah, itu berat. Kadang di rumah godaannya banyak, bercengkerama sama istri, kemudian melihat tingkah anak, kemudian nampak HP lagi di meja. Jadi agak berat. Tetapi itulah tuntunan Nabi kita tercinta, bahwasanya Nabi SAW sholat sunnahnya di rumah. Lalu kalau jauh bagaimana, Ustaz? Kalau jauh, seandainya kita tertinggal pula takbiratul ihram, maka awal-awal saja datangnya. Awal-awal datang, enggak apa-apa sholat sholat sunnah di masjid atau di musola, karena dikhawatirkan kita masbuk, terlambat. Keutamaan takbiratul ihram bersama imam itu ada juga. Ini kalau waktu agak cepat sekarang nih, agak susah ngajarnya nih. Agak susah, sampai di rumah langsung saja, enggak pakai mandi tadi ini. Ini pun terlambat juga. Biasanya kalau 6:30, alhamdulillah masih bisa dikejarkan. Ini sudah, karena waktu jam 6 lewat sedikit, agak cepat. Tip. Jadi orang yang beribadah, rumahnya yang beribadah, itu penduduk langit melihat cahaya seperti bintang juga ke rumah-rumah penduduk bumi. Bercahaya, rumahnya bercahaya. Dan rumah itu tidak seperti kuburan. Daunnya seperti kuping gajah, dan besar buahnya seperti tempayan besar, kata Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha itu berubah, kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya, saking indahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ini awalnya. Sebenarnya kalau yang detailnya ada juga riwayat yang lain, Nabi SAW sempat ada perbincangan dengan Allah Azza wa Jalla, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi sholihin. Jadi ada semacam dialog seperti itu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana? Apakah Nabi SAW melihat Allah? Pendapat yang paling kuat bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah. Nur. Jadi Nabi SAW ada dibatasi oleh cahaya, jadi hanya suara saja. Dan akidah Ahlussunnah berpendapat bahwasanya di dunia tidak ada satupun manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat yang melihat Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadah, tambahan, sebagaimana dalam surah Yunus yang pernah kita bahas di poin berapa itu sebelumnya, bahwasanya itu adalah kenikmatan yang tertinggi seorang penduduk surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang keberapa yang sudah kita lewati? Ru'yatullah. Nanti bisa diulang kembali. Itu di poin ke-18. Itu bisa dilihat poin 18. Coba kita review sebentar dulu. Halaman 198. Ini melihat Allah pada hari kiamat. Jadi yang tambahan itu lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan ziyadah, ada tambahannya, yaitu tambahannya itu adalah kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Rabbnya. Ini telah kita lewati di pembahasan kita sebelumnya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, ini yang diriwayat ini, Nabi SAW turun di langit yang kelima, berjumpalah dengan yang keenam, berjumpalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanyakan apa yang telah diperintahkan oleh Rabbul Alamin. Lalu Nabi mengatakan kewajiban sholat fardu 50 waktu 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa mengatakan, kaumku yang kuat, yang begini, orang-orang yang ini tidak sanggup, apalagi umatmu wahai Muhammad, mintalah dispensasi kepada Allah, keringanan. Lalu Nabi SAW berbolak-balik, akhirnya sampai 5 waktu, namun itu tetap diminta oleh Nabi Musa agar diberikan keringanan. Nah, jadi ketika di bagian akhir hadis ini, setelah Nabi bolak-balik, ya Muhammad, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa laylah. Sesungguhnya kewajiban salat 5 waktu sehari semalam, likulli salatin ashrun fazalika khamsuna salah. Setiap salat itu mendapatkan 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sehari semalam itu sama dengan 50 kali. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Fa in amilaha kutiba lahu asyra. Wa man hamma bi syai'atin falam ya'malha lam tuktab syai'a fa in amilaha kutibat syai'atan wahidah. Jadi lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang berniat saja dulu untuk melakukan suatu kebaikan, maka tetapi dia tidak melaksanakannya, berniat baik saja dulu, itu dicatat satu kebaikan, dicatat, berniat baik, belum diamalkan, dan jika diamalkan maka akan mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Lalu siapa yang terniat melakukan kejelekan, berniat melakukan kejelekan, enggak, belum dicatat, dan sempat diamalkan, terpengaruh oleh syaitan, akhirnya melanggar, diamalkan perbuatan buruk tersebut, dicatat hanya satu. Nah, jadi ini bayangkan Allah Subhanahu wa taala kali lipatnya pahala. Satu tidak diamalkan 10. Jadi berusahalah kita senantiasa melakukan kebaikan ini. Di dalam hati kita terniat, itu sudah dicatat satu kebaikan. Apalagi kalau Allah mudahkan kita mengamalkannya,
tentu akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala kali lipat. Dan usahakan menjauhi perbuatan buruk. Nanti ke diskotik lah, ini dan segala macam buruk, nanti mencuri lah, nanti inilah, waliyahzubillah. Jauhkan itu. Dan seandainya itu Allah takdirkan melakukannya, melanggar tersebut, hanya dicatat 1 keburukan. Ini bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, kasih sayang Allah, melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian beliau turun hingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau beritahukan kepada Nabi Musa, maka dikatakan, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kembalilah kamu kepada Rabbmu, mintalah keringanan lagi. Lalu Rasulullah berkata kepada Nabi Musa, menjawabnya, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Jadi para ulama ahlul hadis mengatakan bahwa hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang tingkat sahihnya yang paling tinggi. Mutawatir. Jadi tingkat kesahihan yang paling tinggi adalah hadis mutawatir. Dan adapun hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan setelah kembalinya, kita tambahkan, setelah kembalinya Nabi SAW di Mekah 1 malam, lalu ada di antara orang-orang Quraisy yang melihat keadaan Nabi. Lalu ditanyakan Nabi SAW, apakah begini? Lalu, ini senjata ini. Nabi menceritakan tentang perjalanannya di malam hari ke Baitul Maqdis dan ke langit, lalu kembali ke dunia, ke bumi kembali. Jika aku kumpulkan orang-orang Mekah, apakah engkau mau menceritakannya? Mau. Akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW. Marah-marah orang-orang Mekah, apalagi petinggi-petingginya. Dan ada sebagian yang goncang keimanannya. Orang yang telah beriman goncang keimanannya, karena perjalanan ke Syam itu perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu. Dan Nabi mengatakan kembali, dia istilahnya dari logika mereka ketika itu, daya pikir mereka tidak mungkin, ini cerita bohong. Itu sebagian ya yang masih lemah imannya, goncang keimanannya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan berita tersebut, nah lihatlah temanmu, dia mengatakan begini tentang Isra dan Mi'raj. Lalu kata dan orang yang menyampaikan ini sepertinya Abu Bakar ini tidak percaya ini. Apakah itu benar dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW? Ya, dia yang mengatakan bahwasanya itu, dan itu didengar oleh orang penduduk Mekah. Jadi ketika dikumpulkan itu, Abu Bakar tidak hadir ketika itu. Lalu Abu Bakar menjawab, seandainya itu benar dari Nabi Muhammad SAW, dari Rasulullah SAW, maka aku mengimaninya. Nah, Abu Bakar mengimaninya, dan bahkan lebih dari itu aku tetap mengimaninya. Itulah Abu Bakar, sehingga Abu Bakar digelari dengan posisi yang kedua setelah para nabi, yaitu as-siddiqin. Jadi yang posisi yang pertama adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Taib. Belum azan ya, belum. Kita lanjutkan berarti mengenai rukun iman, beriman kepada para nabi dan rasul, itu sudah selesai. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitabnya, kemudian nabinya, itu sudah selesai. Yang diakhiri dengan peristiwa Isra Mi'raj. Karena diawali dahulu dengan para nabi, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW, ada beberapa poin ya yang kita lewati. Isra Mi'raj berarti sudah selesai kita tentang keimanan terhadap para nabi dan rasul. Dan ini tentang rukun iman berikutnya, yaitu tentang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Di poin yang ke-26 ini, yaitu pembahasan kita tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Adapun tentang kapannya datangnya hari kiamat, tidak ada seorang pun dari nabi, rasul, malaikat
yang mengetahuinya. Masalahnya ini adalah perihal yang gaib. Tetapi Ustadz di Indonesia tahu ya, tanggal sekian, tahun sekian, nah, udah berlalu pula waktu yang ditetapkannya. Tengoklah tanda-tandanya, sungai apa laut itu? Tiberias, sungai Tiberias ya. Sungai Tiberias sudah mengering, ini dan seterusnya. Nah, jadi dengan apa kata Ustadz kita membantahnya, ini cocok logi katanya. Cocok logi. Jadi kalau ada yang mengetahui kapan terjadi hanya hari kiamat, itu adalah kebohongan. Tahu harinya, tanggalnya, tahunnya, itu kebohongan. Karena para nabi, rasul, malaikat pun tidak mengetahui kapan hari kiamat. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Jadi banyak Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hari kiamat ini kapannya. Istilahnya hanya Allah saja yang mengetahuinya. Salah satunya di firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Rabbku. Ilmunya ada, pengetahuannya ada pada Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah, selain Dia. Sakulat fis samawati wal ard. Itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, ada pada sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam surah Al-A'raf ayat 187. Di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Jadi manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'ala sa'ata takuna qariba. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat tersebut sudah dekat waktunya. Kemudian di dalam hadis Jibril, yang alhamdulillah kita telah belajar hadis Arba'in An-Nawawi ya. Hadis Jibril hadis keberapa itu? Tapi sudah belajar matan Arba'in An-Nawawi ya sama Ustaz Muherman hafizallah taala. Sudah belasan pula. Kemarin waktu ditanya sudah hadis ittaqillaha haitsu ma kunta hadis 18. Otomatis sekarang sudah 20-an. Hadis Jibril hadis keberapa? Yang penting kami sudah belajar Ustaz, tapi nomor berapanya enggak tahu. Jadi hadis Jibril itu hadis yang kedua. Hadis pertama masih dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setelah itu baru hadis yang kedua, hadis Jibril. Masih dari Umar yang bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, maka datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, lalu mendatangi Nabi SAW, dan setelah itu mendekatkan lututnya, lalu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi pas akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, lalu pas tentang hari kiamat, ditanyakan tentang hari kiamat, lalu dijawab oleh Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui, malaikat Jibril pun tidak mengetahui tentang fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kata malaikat Jibril. Maka yang bertanya dan yang menjawab sama-sama tidak mengetahui. Yang bertanya adalah malaikat Jibril, dan yang menjawab adalah Nabi SAW, itu sama-sama tidak mengetahui. Lalu bagaimana orang-orang yang mengetahui tentang kapan peristiwa hari kiamat? Taib, mungkin kita dengarkan azan Isya dahulu.
setelah kumandang azan Isya, insyaallah kita lanjutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi tadi terhenti kita di jawaban Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang fa'akhbirni anis sa'ah. Jadi yang bertanya dan yang ditanyakan sama-sama tidak mengetahui mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Di hadis ini hadis Jibril, hadis yang masyhur. Kenapa dikatakan hadis yang masyhur? Tidak ada satupun dari seorang pelajar, maksudnya yang mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui hadis Jibril. Jadi semuanya mengetahui hadis Jibril, orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala mengetahui hadis Jibril. Hadisnya masyhur, dikenal. Kemudian ini adalah ummus sunnah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Daqiqil Aid rahimahullah taala, bahwasanya hadis Jibril ini adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Perhatikan dari awal apa yang ditanyakan oleh malaikat, akhbirni anil Islam, tentang Islam, rukun Islam yang 5. Kemudian ditanyakan tentang akhbirni anil iman, rukun iman. Kemudian ditanyakan akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan, kata malaikat Jibril.
Lalu Nabi SAW menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau seolah-olah melihat ketika beribadah, melihat Allah. Ketika kita beribadah, seolah-olah kita melihat Allah, berarti kita sudah menggapai derajat ihsan. Tetapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu, mengawasimu. Nah, jadi itu harus kita hadirkan, karena di situ ada namanya lagi ibadah hati yang namanya muraqabah, yaitu selalu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman modern sekarang apalah untuk mengaplikasikannya. Seperti CCTV lah. CCTV. Kita di CCTV terus. Kan merasa diawasi itu CCTV. Bahkan sebagian tempat atau ruangan, kawasan ini ada CCTV-nya. Ruangan ini ada CCTV-nya. Coba kita hadirkan dalam diri kita, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu malu kita ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya. Begitu juga kita semangat ibadah karena kita yakin Allah memperhatikan kita. Jangan kita semangat kalau manusia memperhatikan kita. Ini ria jatuhnya. Kalau di depan orang kita semangat, lalu ketika sendirian hilang yang semangat tadi, berarti yang di depan orang yang disaksikan oleh orang itu ria namanya. Sementara kalau sudah kita merasa diperhatikan oleh Allah, berarti kita berada di tingkat martabat yang ketiga, yaitu ihsan. Yang martabat pertama, tingkatan pertama Islam, lalu naik ke martabat berikutnya, tingkatan berikutnya yaitu iman, baru setelah itu ihsan. Ini berat perjuangannya. Ini berat karena ihsan itu semuanya akan hadir. Apapun ibadah-ibadah yang lainnya akan hadir. Seperti kita sholat, itu khusyuk akan hadir. Kekhusyukan akan hadir kalau kita melakukan ibadah sholat. Tetapi kalau tidak ada khusyuknya. Dan amalan hati itu, terutama tentang yang tadi kita sebutkan, niat dan seterusnya, itu sangat berat. Karena amalan hati itu ruhnya dari ibadah kita. Kita mengetahui bahwasanya jasad kita kalau tidak ada ruh, tidak ada manfaat lagi. Orang akan segera menyelenggarakan jenazah kita, memandikan, mengkafani dan mengantar ke kuburan. Lalu bagaimana ibadah kita tanpa ruh? Tidak ada hadirnya hati kita di situ. Itu makanya ada orang mengatakan, Ustadz, kenapa si fulanah misalnya, si fulan biasanya, si fulan itu rajin ibadah Ustaz, tapi enggak nampak, enggak bekas. Karena itu tadi. Karena dia hanya sekedar melakukan ibadah saja, mengamalkan ibadah. Kalau orang kampung kami mengatakan bayi hutang. Jadi sudah salat sendiri kan, maka menujulah ini ke tempat salat. Kemana tuh? Bayi hutang lu. Kalau sholat sendiri kan kita tahu kualitas sholat sendiri. Tidak sampai 5 menit keluar lagi. Sampai mana selesainya? Ya, kan yang penting lah bayar utang. Jadi sholat itu sekedar hanya bayar utang. Tidak ada tumakninahnya, bacanya cepat-cepat, rukuknya tidak ada tumakninah dan seterusnya. Itu makanya orang-orang yang sholat itu kenapa masih melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak? Maksudnya kesalahan yang banyak. Kalau kesalahan semua Bani Adam bersalah, berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah tawabun, yang bertobat kepada Allah. Ini masalahnya dia banyak. Tidak menyangka orang yang biasa hadir di masjid, tetapi masih seperti itu. Dan kita mengetahui dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Salat yang iqamis salah, yang mendirikan salat. Mengerjakan salat dengan mendirikan salat itu berbeda. Mengerjakannya sekedar rutinitas dan selesai bayar hutang tadi. Kalau mendirikan sejak wudhu saja itu sudah hadir kekhusyuan. Ini selain membersihkan jasad secara nampak, isi juga secara maknawi. Dibersihkan semuanya secara maknawi, karena akan hadir, ini akan menghadap Allah. Ini mi'rajnya kita, hamba Allah. Kita mi'raj ketika sholat itu.
Nah, jadi tentunya kita persiapkan dari wudhu saja sudah mulai hadir kekhusyuan. Ulama terdahulu ketika berwudhu itu sudah menggigil, bukan karena dinginnya air atau cuaca atau suhu dingin, enggak, tetapi karena sudah ketakutan karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus kita latih terus ibadah, latih terus. Harus dibaguskan ibadah kita, karena ibadah kita itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian dan seterusnya. Dan itu butuh latihan puluhan tahun. Ulama-ulama terdahulu dari generasi awal umat ini, orang-orang soleh mengatakan bahwasanya mereka mempelajari ibadah itu 20 tahun. 20 tahun berikutnya mereka mencoba melatihnya, dan baru setelah itu mendapati kenikmatan ibadah. Ini yang kita inginkan, kenikmatan ibadah. Kenikmatan ibadah itulah surga dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna fid dunya jannatun." Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka tidak akan memasuki surganya akhirat. Apa itu surga dunia? Yaitu kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dengan ibadah tersebut. Hadir hati kita dengan ibadah yang kita lakukan. Kita tidak kalau dengar anak-anak itu tuh dengar. Jadi khusyuk itu bukan seolah-olah kita terbang ke langit. Anak-anak lari-lari itu biasa aja. Sedangkan Nabi SAW mengimami sholat, ada anak-anak yang menangis, Nabi berniat memanjangkan bacaan ayatnya, lalu karena ada anak-anak yang menangis, Nabi pendekkan bacaannya. Nih imam di sini harus dilihat juga, jangan panjang-panjang terus. Nanti siapa tahu ada yang ibu-ibu yang bawa anak menangis karena khawatir Nabi SAW anaknya mungkin ingin dapat ASI dan seterusnya. Nah, begitulah peduli Nabi SAW terhadap umatnya. Jadi kita harus latihan terus. Mudah-mudahan yang kita persembahkan kepada Allah itulah yang terbaik. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah, tentunya kita menghadapnya dengan kebahagiaan, bukan menghadapnya sebagai terdakwa yang semuanya kesalahan. Taib. Tadi telah dijelaskan, meskipun waktu terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabarnya kepada Rasulnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Sudah diberikan tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah SAW telah menyampaikan juga kepada umatnya, kepada kita semua, bagi yang mau mempelajari. Tentu yang belajar, yang tidak belajar tidak akan mengetahui bagaimana dengan tanda-tanda hari kiamat. Jadi para ulama kita membagi tanda hari kiamat itu ada dua. Ada kiamat, tanda-tanda kiamat sughra, kecil, dan ada tanda-tanda hari kiamat besar atau kubra. Tanda-tanda hari kiamat kecil itu sangat banyak. Dan itu mulai dari dahulu sampai hari ini dan sampai akan datang itu terus terjadi. Di antara tanda-tanda kiamat kecil, istilah tanda-tanda kecil dari hari kiamat, tanda-tanda kecilnya itu dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian munculnya banyak fitnah. Ini dirangkum. Munculnya fitnah dari arah timur, Irak. Timbulnya firqah Khawarij. Ini di zaman Ali bin Abi Thalib ini sudah muncul sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Di zaman Nabi sudah ada Musailamah Al-Kadzdzab dan seterusnya. Dan di Bogor juga ada Ahmad Musaddiq. Nah, di Bogor juga ada. Apa katanya, Nabi minum Pocari Sweet. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Macam-macam. Kemudian hilangnya amanah, diangkatnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. Banyaknya perzinaan. Ini kita pernah sampaikan atau di majelis yang lain. Ini yang lampu-lampu, ada kafe-kafe yang itulah, yang kita tidak mempermasalahkan usaha ya, tetapi yang dibuat itu lihatlah ada tempat duduknya untuk berdua-dua. Ini kan sudah mengarah kepada perzinaan. Ada lampu-lampunya, ini banyak sepanjang Subrantas, sepanjang jalan ini ada terus. Nah itu muda-mudi berpacaran, gratis wifi lagi dan seterusnya. Yang dipesan cuma seblak dan air minum apa kan,
bahkan 24 jam. Mie 24 jam, bayangkan lah. Jangan kita sebutkan lagi, nanti marah pula yang punya nama kan. Sampai subuh, kami biasanya subuh di Abu Darda lewat dekat itu, masih ada juga orang yang yang ada di tempat mie tersebut. Ini mau apa ibadah makan mie terus. Jadi ini sesuatu yang kita khawatirkan, ya istilahnya kita iba ya, kasihan, bukan meremehkan, tetapi dengan dakwah itu kita karena kasihan. Kenapa seharusnya jadwalnya beribadah kepada Allah, kenapa masih lalai? Ini sudah azan, berkumandang azan, kenapa masih lalai? Kemudian banyaknya orang yang bermain musik gara-gara mengambil satu pendapat ulama yang lemah sehingga terpengaruh umat. Ini khilaf para ulama, bahwasanya ada salah seorang pendapat ulama Ibnu Hazm di dalam ini bahwasanya itu boleh-boleh saja. Sementara Al-Qur'an, hadis dan a'immatul arba, imam mazhab yang 4 itu mengharamkannya. Diambil pendapat ulama yang mengatakan itu boleh. Ini kan aneh. Nggak tahulah kita bagaimana pemikiran. Dan ini banyak sekarang musik-musik di HP, nada dering dan seterusnya. Kemudian banyak orang yang minum khamar. Jadi khamar bukan hanya tua, anggur atau apa, dulu TKW ya. Sekarang yang narkoba ini masuk khamar karena memabukkan. Narkoba apapun jenisnya itu termasuk pada khamar. Merebaknya perjudian. Ini pinjol, apa lagi? All semua, pinjol, ojol, apa lagi? Judol, apa lagi? Pokoknya semuanya online semuanya. Masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak yang melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahmi, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang soleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bidah, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ini berlenggok-lenggok sebagaimana punuk onta. Ini maksudnya bukan kalau telanjang benaran, ada juga itu kontes-kontes Miss Universe. Itu memang nampak. Ini yang seolah-olah telanjang ini dia berpakaian tetapi sempit, ketat, itu sama juga dengan bertelanjang. Nampak aurat-auratnya. Sementara terbukanya aurat itu termasuk dosa besar di dalam agama kita, termasuk dosa besar. Ini kadang-kadang kita kasihan ibu-ibu sedang masak. Ini sebagian ya. Kadang-kadang biasanya dia pakai jilbab, walaupun masih jilbab biasa ya, pakai jilbab songkok. Tapi karena sedang masak, tahu-tahunya alat-alat bumbunya ada satu enggak ada orang yang mau minta tolong, akhirnya keluar tanpa memakai penutup kepala, jilbab. Dibeli ini misalnya sesuatu bumbu masak misalnya, hanya untuk membeli itu. Kasihan. Seharusnya ditutup kepalanya dulu. Walaupun belum sempurna ya, tapi kita kasihan. Seolah-olah itu biasa, padahal itu dosa besar. Jadi masih banyak lagi di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Kemudian disebutkan di sini beberapa contohnya. Udud sitan baina yaday sa'ah. Perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. Mauti, wafatnya aku, kata Nabi SAW. Summa fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Jadi kalau di zaman Islam 2 kali yang kita ketahui. Pertama di zaman Umar bin Khattab, dan yang kedua Fatih ya. Siapa yang Fatih? Siapa? Yang iya, Fatih ya. Ahmad Fatih atau Muhammad Fatih? Yang bukan Andalusia, yang Turki Utsmani. Muhammad Fatih yang ketika itu masih berumur 18 atau 21 tahun menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian yang ketiga, summa mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam.
Jadi wabah kematian, penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak dan menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Tsummastifadatul mali hatta yu'tar rajul mi'ah dinarin fayazullu sakhita. Melimpahnya harta hingga seorang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. Tsumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya. Dan yang keenam, yang terakhir, tsumma hudnatun takunu bainakum wa bainil asfar fayaqdiruna fayatunakum tahta tamanina ghayah tahta kulli ghayatin 12 alfa. Terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, maksudnya bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 bendera kelompok pasukan. Setiap bendera kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Kemudian di hadis yang lain, sabda Nabi SAW, Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayyur fa'al ilm, diangkatnya ilmu, wa yathbutul jahal, tersebarnya kejahilan, kebodohan, wa yushrabul khamar, itu dikonsumsinya, diminumnya khamar, perihal yang memabukkan, wa yazharaz zina, dan merajalelanya perzinahan. Kemudian timbul tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda hari kiamat besar, tanda telah dekatnya hari kiamat. Tadi tanda-tanda hari kiamat kecil, ini tanda hari kiamat yang besar. Jadi di sini pembahasan kita di Syarah Aqidah Ahlussunnah itu memfokuskan di tanda-tanda hari kiamat besar. Karena tanda-tanda hari kiamat kecil itu sangat banyak. Sangat banyak, sudah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sampai hari kiamat. Itu tanda-tanda hari kiamat kecil. Adapun tanda-tanda hari kiamat besar, itu inilah yang dibahas. Ini tujuannya pembahasan ini agar menolak sebagian orang yang menjadikan tanda-tanda hari kiamat itu dengan akal mereka, dengan ro'yu mereka, dan hawa nafsu. Jadi diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang tanda-tanda hari kiamat besar. Dan disebut juga di sini disarankan mempelajari akidah Tahawiyah, salah satu akidah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda hari kiamat besar, kiamatul kubra. Di antaranya keluarnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, dan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka dan kedatangan Rabbmu, atau sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kulin taziru inna muntazirun. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta tatlu syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari arah baratnya. Fa iza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Dan apabila matahari itu mereka melihat matahari, orang-orang melihat matahari terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Jadi ketika matahari terbit dari barat, semuanya beriman.
Fa yauma idzin, kata Nabi SAW, yang demikian itu terjadi ketika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dalam surah Al-An'am tadi yang kita bacakan, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi ketika matahari terbit dari barat, itu tidak ada lagi manfaat iman. Tobat, pintu tobat sudah ditutup. Nah, itu bagi yang menyaksikan matahari terbit dari arah barat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna sa'ata la takunu hatta takunu ashru ayatin. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda. Di sini dalam hadis ini disebutkan 10 tanda khasfun bil masyriq. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur. Kemudian wa khasful bil maghrib. Penenggelaman permukaan bumi di barat. Kemudian wa khafsun fi jaziratil Arab. Kemudian pembenaman permukaan bumi di jazirah Arab. Wad-dukhan, ini asap, keluarnya asap. Wad-dajjal, keluarnya dajjal. Wadabatul ar, kemudian keluarnya binatang besar, binatang besar tetapi bisa berbicara. Jadi dabbah yang bisa berbicara. Wa ya'juju wa ma'juj, kemudian keluar juga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini sampai sekarang itu ada dibentengi oleh besi yang itu telah dibuat oleh Raja Zulkarnain. Jadi ada masanya nanti itu roboh, istilahnya terbuka, maka keluarlah mereka semuanya. Sekali minum satu danau itu langsung habis, kering airnya. Seperti Ya'juj dan itu apakah itu masih golongan manusia atau tidak? Ini ada lagi pembahasannya, apa itu termasuk keturunan Nabi Adam atau tidak? Ini lupa, kita ada yang tahu. Masih tergolong keturunan Nabi Adam? Sama, lupa, enggak tahu kita. Kemudian watulu syamsi min maghribiha, yaitu dengan terbitnya matahari dari arah baratnya. Wa narun takhruju min qa'rati adanin tarhalun nas. Kemudian api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ada di riwayat yang lain, ada juga Imam Mahdi. Ini di antara yang lainnya. Jadi ada hadis yang mengatakan ini, ada yang lainnya versinya. Kemudian ayat yang terakhir yang bisa kita pelajari di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan di sini dalam surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Nah, jadi ini pembukaan dari tanda-tanda hari kiamat. Adapun pembahasan kita selanjutnya itu dirinci oleh penulis tentang munculnya Imam Mahdi, tentang Dajjal dan seterusnya. Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang insyaallah. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah kita membahas 2 poin di malam hari ini. Yang pertama tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua tentang tanda-tanda hari kiamat, Asyratus Sa'ah. Jadi ingin mengetahui lebih banyak, baca buku tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Baik. Maka kita akhiri untuk hari ini pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.